Silakan Romo UU. Baik, terima kasih Opung. Selamat malam semua rekan-rekan pencinta firman Allah yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Bahagia bisa berkumpul kembali untuk berbicara tentu tentang firman Allah pada malam ini. Dan sesuai dengan temanya, dikaitkan dengan arah dasar keuskupan agung kita, yaitu pertobatan ekologis. Sedikit pengantar. Kalau kita berbicara tentang pertobatan ekologis, tidak cukup berbicara tentang melestarikan alam, menjaga kebersihan. Itu tidak cukup. Seperti akan kita lihat nanti, alam tidak pernah terpisah dari manusia. Maka pertobatan ekologis pertama-tama, satu, kita mesti menemukan maksud Allah menempatkan manusia di tengah-tengah alam ciptaannya. Itu. Maka ini bukan sekedar masalah lingkungan, ya, buang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, enggak. Lebih daripada hal praktis itu, kita mesti tahu dulu rencana Allah untuk kita di tengah alam ciptaan apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ekologis tidak pernah terpisahkan dari manusia, khususnya relasi antar manusia. Nanti akan kita lihat, kerusakan alam itu tidak hanya diderita oleh alam, tumbuhan, tanah, udara, binatang, tapi juga diderita oleh manusia. Maka ini juga masalah keadilan. Masalah ekologis tidak pernah bisa lepas dari masalah keadilan. Nah, ini. Maka semoga dengan pertemuan dan perbincangan sederhana malam ini, kita bisa berjalan bersama sesuai dengan arah dasar KAJ, yaitu pertobatan ekologis, yang di situ melibatkan satu, Tuhan Allah, dua, kelestarian alam, perlakuan kita terhadap alam, dan ketiga, keadilan, yaitu perlakuan kita, sikap kita di hadapan mereka yang lemah, kecil, miskin, dan disingkirkan. Ini nggak terpisahkan tiga hal ini ya. Dan saya menawarkan untuk melihat ini dalam Mazmur 8. Saya bertanya dulu sebelum saya masuk ke materi. Siapa yang sudah mengenal Mazmur 8? Bisa raise hand dalam ruang Zoom. Yang sudah sering, sudah pernah mendengar Mazmur 8. Ini cerita sedikit kenapa saya memilih Mazmur 8. Ini doa saya sebelum, wah ini ada Ibu Justina. Wah, sudah pernah membaca Mazmur 8. Terima kasih ya. Mungkin Bu Justina dan teman-teman lainnya punya pengalaman yang sama. Ini Mazmur, itu saya temukan dulu pertama kali di buku Madah Bakti. Itu saya doakan biasanya sebelum uh, misa harian. Jadi saya dulu rajin misa harian. Sebelum misa harian, doa pertama yang saya bacakan adalah Mazmur 8 ini. Dan itu begitu begitu punya dampak luar biasa, sehingga kok cocok temanya dengan Adas dan juga uh, dengan apa namanya tema yang ditawarkan oleh panitia pada pertemuan malam ini. Maka kita akan melihat Mazmur 8. Oke, izin saya share materi. Sebentar, ada yang... Ya, sebentar, saya share. Ini dia. Oke. Oke, kelihatan ya? Kecil ya? Sebentar. Siap. Kelihatan ya? Oke. Ya, jadi ini tema kita malam ini. Kemuliaan Allah dalam keutuhan ciptaannya. Mengambil inspirasi dari Mazmur 8, yang kutipannya saya ambil, ini sebenarnya bagian akhir dari Mazmur 8, yaitu, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi.
Jadi kita akan membahas Mazmur 8 dan rasanya cocok karena ini kan uh, digawangi oleh seksi kerasulan kitab suci ya. Maka kita akan ngomong soal Mazmur yang bagian dari kitab suci kita. Maka sebelum masuk ke inti kita lihat dulu apa itu Mazmur. Uh, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Paus Benediktus ke-16. Beliau mengatakan demikian. Mazmur adalah sekolah doa. Nah, ini. Maka kalau kita membahas Mazmur 8, kita tidak hanya membahas, tidak hanya membicarakan, tidak hanya juga mengulas tema kita, tapi kita mau belajar berdoa juga dari Mazmur 8. Ya. Mazmur adalah sekolah doa. Karena ini adalah pengalaman iman. Oke, kalau kita berbicara soal Mazmur, kita akan menemukan 4 klasifikasi Mazmur atau ada 4 jenis Mazmur. Ini mudah kita telusuri kalau kita membaca Mazmur-Mazmur ya. Jadi ternyata tidak hanya ada satu jenis Mazmur, ada 4 jenis Mazmur. Yang pertama Mazmur pujian, ya ini Mazmur 8 ini. Tuhanku, Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Ini isinya pujian semua ini, Mazmur 8 ya. Itu yang pertama. Jenis yang kedua, Mazmur keluhan. Mazmur keluhan itu misalnya Mazmur 13 ya. Atau juga Mazmur 22. Ada yang tahu ayat pertama Mazmur 22? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Nah, itu contohnya, contoh yang paling gampang itu ya. Mazmur 22 itu Mazmur keluhan ya. Lalu jenis yang ketiga itu Mazmur syukur. Itu misalnya Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan daku ke padang rumput yang hijau. Jadi ini syukur atas penggembalaan Tuhan atas hidup si pemazmur ya. Dan yang terakhir Mazmur ajaran ya. Ini lebih ke kebijaksanaan yang tujuannya satu yaitu untuk mengajak apa namanya umat beriman semakin mengenal kehendak Allah ya. Jadi ada 4 jenis Mazmur. Pujian, keluhan, syukur, dan ajaran. Jadi kan kita lihat nih ya, sebenarnya kan kehidupan iman kita juga bergerak di antara 4 jenis Mazmur ini ya. Ketika maaf ya, hutang kita menumpuk, nggak ada cicilan ya. Anak juga harus sekolah. Kita mengeluh, Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan daku ya. Kita juga bisa mengeluh dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Nah ini, jadi kita bisa menemukan ungkapan dari tekanan hidup, ungkapan dari kegalauan kita melalui kata-kata pemazmur. Misalnya Mazmur keluhan, kita bisa menemukan melalui kata-kata pemazmur ungkapan dari batin kita yang paling dalam terkait dengan masalah kehidupan. Tapi sebaliknya ketika kita seolah-olah dilepaskan dari permasalahan ya, ketika kita bisa kemudian bernafas lega karena masalah itu sekarang sudah lewat ya, kita mau bersyukur sekaligus kita mau memuji. Jadi ini, maka tidak heran kalau Paus Benediktus ke-16 mengatakan Mazmur adalah sekolah doa. Karena kita bisa menemukan ungkapan-ungkapan dari batin kita, dari hati kita yang paling dalam, pengalaman-pengalaman kita dengan kata-kata pemazmur itu sendiri. Oke, maka tidak hanya ada satu jenis mazmur, tapi ada 4 jenis, dan itu bisa kita pakai ya, untuk membantu mengungkapkan suasana batin kita di hadapan Tuhan dengan doa. Yang kedua, mengapa kita perlu mendoa berakrab dengan mazmur? Karena ini doa Kristus sendiri. Kristus itu doa terakhir yang dia ucapkan, itu doa di kayu salib, itu kan mengutip Mazmur itu. Mazmur 22 ya. Yang sudah saya sebutkan tadi, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jadi kalau Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menjadi guru kita juga, ya, itu
memilih kata-kata pemazmur untuk mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam di hadapan Allah Bapa, ya kita yang mengaku pengikut Yesus diminta oleh gereja untuk melakukan hal yang sama. Maka dengan demikian, kalau kita mendoakan Mazmur, sebenarnya kita berdoa bersama Kristus. Kita berdoa menggunakan kata-kata dan suara Kristus sendiri. Ini dahsyatnya Mazmur ya. Bahkan ini intermezzo aja. Bahkan orang Yahudi itu menggunakan salah satu Mazmur untuk ritual pengusiran roh jahat ya. Jadi begitu kuatnya kata-kata Mazmur sehingga orang Yahudi itu menggunakan salah satu Mazmur untuk upacara pengusiran roh jahat. Ada yang tahu Mazmur berapa yang dipakai oleh orang Yahudi kalau ada orang kerasukan? Ada yang pernah ngusir roh jahat? Ada yang pernah kerasukan? Nggak ada ya. Coba buka Mazmur 91. Mazmur 91. Ini luar biasa. Mazmur 91 oleh beberapa kalangan Yahudi itu dianggap sebagai doa untuk melawan dan mengusir roh jahat. Mazmur 91. Saya bacakan kata-kata awalnya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Saya lengkap, ada bagian ini. Malah petaka tidak akan menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Wah itu. Jadi ini doa keyakinan bahwa Allah akan menjaga dia. Mestinya kita ingat ayat-ayat dari Mazmur 91 ya. Karena ayat ini dikutip oleh setan untuk menggoda Yesus. Coba kalau kita lihat itu ya. Itu ada tuh kutipannya itu yang diambil oleh setan ketika menggoda Yesus itu. Allah akan mengutus malaikatnya, jangan sampai kakimu tersandung pada batu. Ya, ini juga Mazmur 91 ya. Jadi rupanya yang baca kitab suci bukan hanya kita ya. Setan juga baca kitab suci ya. Dia ngutip ayat loh. Maka kalau kita nggak rajin baca kitab suci, kita kalah sama setan ya. Itu dia. Nah, sekarang sedikit intermezzo supaya nggak ngantuk. Kalau setan baca kitab suci dan orang Katolik baca kitab suci, lalu bedanya kita sama setan apa dong? Sama-sama baca kitab suci. Ada yang tahu bedanya kita sama setan? Kita Orang mengasihi sama-sama baca Allah. kitab. Kita Iya, mengasihi betul. Allah. Iya, setan baca kitab suci tapi tidak mencintai Yesus ya. Kita baca kitab suci untuk mencintai Yesus, untuk semakin mencintai Yesus. Nah, itu bedanya ya. Maka malam ini pun kita membahas Mazmur supaya semakin mencintai Allah, mencintai Yesus, Tuhan dan sahabat kita. Maka lihat, Yesus kalau berdoa dia mengutip Mazmur. Maka kita diundang melakukan hal yang sama. Kita mau belajar dari cara Yesus berdoa. Itu, yaitu menggunakan Mazmur. Yang ketiga, tadi dalam kehidupan Yesus. Sekarang kita lihat dalam kehidupan menggereja. Kalau kita cermati, Mazmur itu selalu ditemukan dalam doa resmi gereja yang disebut liturgi. Doa resmi gereja itu adalah liturgi. Sekarang saya tanya, menurut Bapak Ibu, Rosario itu liturgi atau bukan? Devosi. Iya, betul. Terima kasih.
Rosario itu bukan liturgi tapi devosi. Kalau adorasi sakramen Maha Kudus, devosi atau liturgi? Devosi, devosi. Wah, yakin devosi. Liturgi. Liturgi. Yakin liturgi. Ya, iya. Enggak, devosi. Oh, Adorasi sakramen Maha Kudus masuk ke dalam devosi. Itu adalah devosi, yaitu devosi kita kepada sakramen Maha Kudus, ya. Nah, lalu apa bedanya devosi sama liturgi? Liturgi adalah doa resmi gereja. Setiap kali kita merayakan liturgi, kita tidak berdoa sendirian, tapi kita berdoa bersama dan atas nama gereja. Dan karena gereja itu adalah tubuh mistik Kristus, maka kalau kita berdoa bersama dan atas nama gereja, maka kita juga berdoa bersama Kristus sang kepala, ya. Nggak mungkin tubuh berdoa sendirian. Serem itu, tubuh tanpa kepala. Kita aja takut, ya. Maka kalau kita berdoa bersama dan atas nama gereja, kita berdoa bersama Yesus sang kepala. Itu keyakinan kita. Itu ajaran gereja. Dan itu pasti. Maka setiap kali kita berdoa, merayakan liturgi, kita merayakannya bersama-sama sebagai satu korps, satu tubuh, dan satu kepala, yaitu Yesus. Dan Mazmur itu ditemukan dalam setiap perayaan liturgi. Contohnya, dalam perayaan Ekaristi, kita mengenal Mazmur tanggapan. Dalam doa harian, wah itu jelas ya, doa harian kan itu Mazmur dinyanyikan, ya. Dan dalam perayaan-perayaan sakramental, itu juga Mazmur juga dipakai. Setiap kali ada pengurapan orang sakit misalnya, dibacakan Mazmur. Setiap kali ada sakramen tobat, dibacakan Mazmur 22. Ya. Hati yang remuk redam dan seterusnya, ya. Tak akan kau tolak ya Tuhan, ya. Maka Mazmur adalah jantung doa resmi gereja. Mazmur adalah jantung liturgi. Ah, di antara Bapak Ibu yang hadir di sini, ada yang suka mendoakan ibadat harian minimal satu doa ibadat harian. Kita mengenal ada doa pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat malam, ya. Paling nggak salah satu dari ibadat itu, ya. Kalau Belum. memang, ya, Belum, Romo. belum. Ini dia, ini momen yang pas. Mari kita doakan ibadat harian. Karena apa? Ini doa gereja. Bukan hanya doa imam, bukan hanya doa biarawan biarawati, enggak, ini doa gereja. Artinya umat awam pun dipanggil. Kalau Bapak Ibu buka puji syukur, itu ada di situ. Ibadat pagi, ibadat sore, ibadat malam. Walaupun ada bukunya yang tebal namanya Brevir. Wah, itu tebal sekali itu. Nggak tahu masih dicetak apa enggak, ya. Tapi kita bisa mendoakan itu. Karena biasanya begini, kalau kita berdoa, kita kan berdoa sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Doa mohon berkat perlindungan untuk keluarga, mohon kesehatan, mohon rezeki, ya. Tapi ketika kita mendoakan ibadat harian, kita berdoa untuk kebaikan seluruh gereja. Ketika kita mendoakan ibadat harian, kita berdoa bersama gereja untuk kebaikan seluruh dunia. Ketika kita mendoakan ibadat harian, kita berdoa bersama seluruh tubuh anggota gereja, juga untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang curhat kepada kita, untuk mereka yang sedang dalam kesulitan. Ini kan juga tugas gereja, yaitu berdoa. Maka kalau kita punya teman, punya sahabat, ya, yang ada dalam kesulitan, kita bawa mereka tidak hanya dalam doa pribadi, dalam devosi, dalam rosario, tapi juga dalam ibadat harian. Mengapa? Karena ketika kita berdoa dalam ibadat harian, kita berdoa bersama Yesus, bersama seluruh anggota gereja. Itu. Nah, ini. Maka ini juga sekaligus saya promosi ibadat harian nih, untuk kita semua. Jadi itu, Mazmur ditemukan dalam liturgi, dalam Ekaristi,
dalam sakramen-sakramen, dan dalam ibadat harian. Dan yang terakhir, dengan demikian, Mazmur adalah sekolah doa. Dengan mendaraskan Mazmur, umat berbicara kepada Tuhan menggunakan kata-kata yang Tuhan sendiri berikan kepada kita. Karena kan Mazmur kitab suci, bagian dari kitab suci. Dan kitab suci kan firman Allah. Maka kalau kita berdoa, mendoakan Mazmur, kita berdoa menggunakan kata-kata yang Allah pilih sendiri untuk kita. Nah, itu luar biasa. Kekuatan Mazmur. Yesus sendiri menggunakan itu ya. Nah ini sedikit pengantar tentang Mazmur sebelum kita masuk ke dalam doa yang memuji Allah melalui satu, kemuliaan Allah nampak dalam martabat kita manusia dalam relasinya dengan sesama dan ciptaan. Itulah Mazmur 8 yang mau kita renungkan pada kesempatan ini. Nah, ini Mazmur 8. Ini saya kutip dari kitab suci, agak berbeda dengan yang ada di ibadat harian ya. Mari kita baca bersama-sama pelan-pelan. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Saya akan membacakan secara perlahan. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Saya mulai dengan ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sekalian. Juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Dahsyat ini, doa ini ya. Maka sebelum kita membahas bagian berikutnya, mari kita lihat, memang Mazmur ini ada hubungannya dengan penciptaan. Ada nggak hubungannya dengan penciptaan? Ada ya, pasti ya. Tapi bisa nggak menemukan beberapa unsur dari Mazmur 8 ini yang ada hubungannya dengan penciptaan? Yang bisa menemukan, silahkan raise hand dan open mic. Ada yang bisa menemukan Mazmur 8 dan kisah penciptaan? 7 mo. 7, 8, 4 mo. Bentar. Bu Siska dulu ya. 7 Oke. mo. Ayat berapa, Bu? 7, 7, 8, 9. Berkuasa. Iya, 7, 8, 9 ya. Betul. Jadi manusia diciptakan untuk berkuasa atas semua buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ya kan, itu kan firman Allah kepada siapa? Adam dan Hawa ya. Taklukkanlah segalanya. Kuasailah segalanya. Itu ada hubungannya dengan ciptaan. Lalu juga dikatakan itu jenis-jenis binatang yang diciptakan Allah. Ada ternak, ada binatang di padang, ada burung di udara, ada ikan di laut. Itu adalah kita temukan dalam kisah ciptaan. Cuman ini dalam urutannya terbalik. Mulai dari di darat, lalu di udara, baru kemudian di laut. Itu agak kebalik ya. Karena binatang yang ada di darat itu diciptakan belakangan. Di hari ke-6. Jadi urutannya kebalik. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa menemukan hubungan 4 Mazmur ini mo. dengan Mazmur 4. ayat 4 ya?
Iya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu. Betul ya. Langit dan bulan dan bintang. Itu kan ciptaan Allah. Maka menarik kata langit di sini. Kalau kita melihat Tuhan itu menciptakan langit, apa itu langit? Langit sebenarnya bukan langit yang Allah ciptakan, tapi Allah itu menciptakan cakrawala. Cakrawala itu adalah, menurut pandangan orang zaman dulu, cakrawala itu adalah penahan air di atas langit. Itu. Jadi yang kita katakan Allah menciptakan langit, sebenarnya Allah menciptakan penahan air di atas langit. Jadi ada air di atas langit. Bagaimana dia nggak tumpah ke bumi? Diciptakan cakrawala untuk menahan air itu ya. Makanya bayangan orang zaman dulu kalau hujan, cak- cakrawala itu dijebolin itu, dikasih lubang atau dibuka kerannya sehingga air di atas langit turun, terciptalah hujan. Nah itu. Dan di atas cakrawala kemudian diletakkan bintang dan bulan. Ya betul. Ayat 4. Yang terakhir, masih ada satu unsur lagi, bahkan yang paling penting. Lihatlah ayat Nah, 6, betul ya. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Siapa yang dibuat itu? Manusia. manusia Kenapa kok manusia dibuat hampir sama seperti Allah? Apa maksudnya itu? Supaya bisa Nah, berpikir seperti Allah. iya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Maksudnya kira-kira apa? Kecitra segambar dengan Allah. Dalam Iya, rupa Allah itu ya. betul. Itu dia. Dalam rupa Allah. Itu maksudnya ya. Jadi ini intinya. Jadi Mazmur 8 ini memang berbicara soal kisah penciptaan, soal kemuliaan Allah yang tampak dalam ciptaan, tapi terutama dalam ciptaannya yang serupa dengan Dia, yaitu manusia. Maka dengan demikian, saya bisa mengatakan kalau kita berbicara tentang pertobatan ekologis arah dasar KAJ tahun ini, tidak salah kalau kita merenungkan Mazmur 8 ini. Karena ini memang berbicara tentang tidak hanya ciptaan, tapi kisah penciptaan. Tidak hanya kisah penciptaan, tapi kemuliaan Allah dalam ciptaannya. Terutama dalam diri manusia. Maka berbicara tentang ekologis tidak pernah bisa lepas dari berbicara tentang manusia. Karena di tengah ciptaan itu adalah manusia di situ. Oke, itu sekarang kita lihat satu-satu. Jadi, nah ini kan teman-teman ini kan ada yang lulusan KPKS ya, dan juga ini diselenggarakan oleh uh, Kerasulan Kitab Suci. Jadi salah satu cara untuk membuat kitab suci itu menarik ketika kita baca adalah kita coba menemukan struktur perikop kitab suci yang kita baca. Itu jadi menarik loh. Nah, dalam Mazmur 8 itu kita menemukan struktur yang untuk saya tidak terlalu sulit ditemukan. Mengapa tidak terlalu sulit? Karena bagian awal dan bagian akhir itu sama. Kalau kita lihat, coba lihat bab Mazmur 8 ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Itu ayat 2. Coba lihat ayat terakhir. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Jadi awal Mazmur dan akhir Mazmur itu sama. Ini yang disebut sebagai gaya bahasa, yaitu gaya penulisan sandwich. Romo malam-malam ngomong sandwich, laparlah kita. Ya. Ini yang namanya gaya sandwich. Ya kayak sandwich itu kan atasnya itu roti, bawahnya itu juga roti. Ya. Walaupun bentuknya nggak sama, tapi sama-sama roti. Nah ini, jadi gampang ya. Jadi Mazmur 8 seperti sandwich ya. Awalnya itu, ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulia namamu di seluruh bumi. Penutupnya juga begitu. Ya Tuhan, Tuhan Allah kami betapa mulia namamu di seluruh bumi. Dan ini sering dipakai dalam kitab suci ya.
sering dipakai dalam kitab suci. Kita akan menemukan unsur-unsur yang sama di awal dan di akhir, bahkan dalam satu kitab, dalam satu Injil. Contoh sederhana, gampang. Coba lihat seluruh kitab suci kita. Ada nggak yang bisa menemukan kesamaan di awal kitab suci kita dan di akhir kitab suci kita? Ada yang bisa menemukan nggak? Awal kitab suci kita itu kisah apa? Kitab suci Penciptaan. kita diawali dengan kisah Penciptaan. Kejadian. Kejadian. penciptaan. Penciptaan. Kejadian. Kisah penciptaan dalam kitab Kejadian. Kitab suci kita diakhiri oleh kitab Wahyu. Wahyu. Wahyu Wahyu. Ada yang bisa menemukan apa ya? kitab Wahyu dengan kitab penciptaan? Hubungannya apa? Lahir baru, diciptakan kembali. Betul. Kitab suci kita Yerusalem baru ya, Bu? betul. Yerusalem. Jadi kisah penciptaan itu kan mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi ya. Pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu kata-kata pertama dalam kitab Kejadian yang membuka kitab suci kita. Tetapi pada endingnya itu sama dalam kitab Wahyu. Lihat, aku menjadikan langit dan bumi yang baru. Itu di kitab Wahyu ya. Allah menjadikan langit dan bumi yang baru. Ada ciptaan baru. Itu ada dalam kitab Wahyu. Ini kan mirip ya. Ini yang disebut sandwich. Sama. Awal sama akhir sama. Jadi kitab suci kita itu dibuka dengan kisah penciptaan dan ditutup dengan kisah penciptaan juga. Yang satu pada awal mulanya, yang satu pembaruan. Sehingga ciptaan yang dirusak oleh dosa diciptakan kembali seperti awalnya. Langit dan bumi yang baru. Nah, ini sandwich. Jadi akan menemukan banyak dalam perikop-perikop kitab suci. Ini satu bab, Mazmur 8, menggunakan sandwich. Tapi kitab suci kita keseluruhan juga sebenarnya pakai sandwich itu. Kitab Kejadian, Allah menjadikan langit dan bumi, ditutup dengan kitab Wahyu. Allah menjadikan langit dan bumi yang baru. Itu. Maka Mazmur 8 juga punya gaya yang sama. Di awal dengan Allah ya Tuhan Tuhan kami betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi, ditutup dengan kata-kata yang sama. Ya Tuhan Tuhan kami betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Maka yang diulang-ulang adalah kemuliaan Allah. Maka kita bisa tahu sekarang Mazmur 8 ini berbicara tentang kemuliaan Allah. Diawali dan diakhiri dengan kemuliaan Allah. Tetapi kemuliaan Allah ini ditemukan itu di tengah-tengahnya ada siapakah manusia. Maka lihat, ada kemuliaan Allah di awal ayat 2. Ada kemuliaan Allah di akhir ayat 10. Di tengah-tengahnya, yaitu ayat 4-6, ada pertanyaan siapakah manusia. Artinya apa? Artinya ternyata kemuliaan Allah tidak pernah bisa lepas dari manusia. Identitas manusia. Itu. Maka saya lupa namanya, Santo Irenaeus ya. Itu pernah mengatakan begini. Kemuliaan Allah adalah manusia yang hidup seutuhnya. Kurang lebih seperti itu. Maka kalau manusia itu hidup seutuhnya, mengembangkan semua potensi yang Allah berikan, mengembangkan talenta yang Allah percayakan, disitulah kemuliaan Allah akan nampak. Maka kan kita itu gampang memuji dan memuliakan Allah ketika kita melihat misalnya manusia yang hidup, pribadi yang hidup dengan penuh belas kasih. Kesaksian-kesaksian hidup orang-orang yang beriman. Itu kita terdorong untuk memuliakan dan memuji Allah. Itu seperti perumpamaan Tuhan Yesus ya. Tidak mungkin orang meletakkan lilin di bawah kasur ya kan. Demikian juga kita. Kita itu diciptakan untuk memancarkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Ya hiduplah sepenuh-penuhnya sebagai manusia. Kembangkan talentamu. Gunakan waktu sebaik-baikmu. Cintai sesamamu.
beri kesaksian tentang iman, harapan, dan kasih. Di situ Allah akan dimuliakan. Contoh sederhana. Yang paling gampang lihatlah Bapak Paus Fransiskus. Kurangnya apa Bapak Paus? Dia pemimpin tertinggi gereja Katolik, yaitu gereja yang umatnya paling banyak dibandingkan denominasi-denominasi lainnya. Tapi pemimpin setinggi itu hidup sangat sederhana. Dia jarang memakai baju kebesaran paus yang sebenarnya itu disediakan oleh Vatikan. Bahkan Bapak Paus Fransiskus tidak pernah tinggal di istana kepausan. Ada yang tahu Bapak Paus Fransiskus tinggal di mana selama dia jadi paus? Dia tidak tinggal di istana kepausan Vatikan loh. Dia tinggal di mana? Ada yang tahu? Dia tinggal di hotel. Hotel untuk para uskup ketika mereka berkunjung ke Vatikan. Jadi hotelnya itu ada dalam negara Vatikan. Itu sebenarnya hotel untuk para uskup, untuk para kardinal kalau mereka bertamu ke Vatikan. Namanya Domus Santa Marta. Jadi mirip Yesus ya, kalau mau ke Yerusalem, singgah dulu di Betania, di rumahnya Marta dan Maria. Maka para uskup juga begitu. Ketika mereka datang ke Vatikan, mereka seperti Yesus tinggal di Domus Santa Marta, rumah Santa Marta. Nah, Bapak Paus Fransiskus tidak mau tinggal di istana kepausan di Vatikan. Dia tinggal di kos-kosan para uskup yang namanya Domus Santa Marta, dan dia tiap bulan bayar. Karena itu hotel. Maka nggak gratis itu. Maka Paus dengan stipendiumnya bayar. Tinggal di hotel. Kita akan terkagum-kagum melihat kesederhanaan Bapak Paus. Dan kita akan mudah menemukan kemuliaan Allah di situ. Berkat kesaksiannya. Ya, sekarang contoh yang lain, contoh sederhana ya. Seorang ibu. Seorang ibu yang punya anak berkebutuhan khusus. Anaknya itu ketika ibu ini mengandung, anaknya itu divonis sudah meninggal duluan ketika dalam rahim, sehingga ketika dilahirkan sudah nggak bernafas. Tapi ibunya itu masih nggak percaya. Enggak, anak saya ini hidup, anak saya hidup. Maka kemudian dokter itu melakukan segala cara supaya anak itu dihidupkan kembali. Dan ternyata puji Tuhan anak itu hidup lagi. Tetapi karena sempat darah itu tidak mengalir ke otak, anak itu hidup tapi dalam keadaan tidak sempurna. Dia nggak bisa berbicara, dia nggak bisa menggerakkan saraf-saraf motoriknya. Maka dalam sampai usia tertentu anak itu nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Tapi ibu itu tidak putus asa. Dengan satu dan lain cara, berbagai macam cara dia buat supaya anaknya ini bisa bergerak. Akhirnya dia menemukan terapis yang baik, dan terapis ini sabar tiap hari melatih anak ini tidak hanya berjalan, tidak hanya menggerakkan tangan, tapi juga berbicara. Sehingga akhirnya anak itu bisa berjalan kembali. Anak itu juga walaupun tangannya tidak sempurna, tapi bisa menggerakkan tangannya. Dan dia bisa berbicara. Dan ibu ini tidak malu membawa anaknya ke gereja. Melihat kesaksian ibu ini, kita kagum. Melihat cinta ibu seperti ini, kita memuliakan Allah. Nah ini, maka Allah dimuliakan melalui kesaksian hidup kita. Allah dimuliakan melalui pilihan-pilihan hidup kita. Kitalah yang dipercaya Allah untuk menaklukkan dan menguasai alam ciptaan. Bukan untuk kepentingan kita, tapi supaya nama Allah semakin dimuliakan. Maka menarik kalau kita ingat doa Bapa kami. Begitu kita mengatakan Bapa kami yang ada di surga, permohonan pertama kita apa? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Bagaimana caranya? Melalui kesaksian kita. Maka tidak heran, Mazmur 8 di tengah-tengahnya diapit oleh dua kemuliaan Allah di awal, ayat awal dan ayat akhir, itu ada pertanyaan tentang siapakah manusia. Lalu manusia ini diapit oleh dua kekuasaan. Yang pertama kuasa bayi, yang kedua kuasa manusia itu sendiri. Jadi ini soal masalah, jadi sebenarnya Mazmur 8 itu berbicara tentang kemuliaan Allah, siapakah manusia, dan kekuasaan yang Allah berikan kepada manusia. Kalau kita lihat strukturnya ya seperti itu ya.
Ya, maka lihatlah strukturnya, manusia diapit oleh kemuliaan Allah dan manusia diberi kuasa. Tapi nampaknya kuasa itu pertama-tama bukan kuasa manusia, tapi kuasa bayi dan kuasa manusia itu sendiri, 7-9 ya. Nah, ini strukturnya. Maka teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membaca kitab suci, untuk menemukan pesan dari perikop yang kita baca, paling gampang adalah mencoba menemukan struktur seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita mulai melihat ayat per ayat secara detail, sehingga kita bisa menemukan apa yang tersimpan dari doa dalam Mazmur 8 dalam hubungannya dengan alam ciptaan. Yang pertama kita lihat ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Nah, tolong jangan baca keterangan sebelah kanan. Jangan baca dulu ya. Kita lihat ayatnya dulu. Kita lihat kutipannya dulu. Keterangannya jangan dibaca. Karena saya mau bertanya nih. Bapak Ibu lihat dalam ayat 2. Itu ada 2 kata Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Disebutkan 2 kali kata Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Ada nggak yang menemukan perbedaannya? Dari tulisan Tuhan kedua, dua-duanya itu. Yang bisa menemukan perbedaannya bisa open mic dan menjawab. Ya Tuhan, Tuhan kami. Disebutkan 2 kali, tapi ada perbedaannya tuh. Di mana perbedaannya? Huruf besar dan huruf kecil. Betul, cermat sekali. Nah, ini cara kedua membaca kitab suci ya. Selain kita mencoba membagi struktur perikop, yang kedua cermat ya. Walaupun disebutkan 2 kali Tuhan, Tuhan sama katanya, tapi cara penulisannya beda. Yang satu huruf besar semua, yang satu huruf kecil semua. Ada yang tahu mengapa begitu? Tolong jangan lihat yang sebelah kanan. Jadi ini pasti ada maksud ya. Nah, ya sekarang kita lihat sebelah kanan ya. Pemazmur menggunakan 2 sebutan. Yang satu ditulis huruf besar semua, Tuhan. Yang satu dihuruf dengan huruf kecil setelah huruf T, Tuhan. Ya. Itu ternyata mau menerjemahkan 2 kata yang berbeda. Jadi sebenarnya dalam kitab suci berbahasa Ibrani, itu tulisannya beda. Yang satu itu YHWH, yang satu itu Adonai. Tetapi orang Israel itu tidak akan berani menyebut Yahweh. Itu nggak boleh. Maka ketika mereka menemukan 4 huruf YHWH, mereka akan membacanya bukan Yahweh tapi Adonai. Maka mau nggak mau, orang Yahudi pun sama seperti kita. Melakukan pengulangan. Ketika mereka membaca YHWH, mereka membaca Adonai. Maka mereka mengulang itu. Adonai, Adonai. Seperti kita. Ya Tuhan, Tuhan. Jadi diulang. Tapi dalam penulisannya berbeda. Yang satu itu ditulis YHWH, yang lain ditulis Adonai. Nah, kita nggak bisa menulis begitu ya. Maka bagaimana membedakannya? Yaitu yang satu ditulis huruf besar semua, itu menggantikan YHWH. Yang satu ditulis huruf kecil, itu menggantikan Adonai. Ada yang tahu siapakah itu YHWH? Siapa itu YHWH? Ada yang mau menjawab? Open mic. Siapa itu YHWH yang disebutkan dalam ayat 2 Mazmur 8 ini? Ya Adonai, Adonai. Tapi karena Adonai itu mau sebenarnya mengungkapkan YHWH, ada yang tahu siapakah YHWH ini? Pertanyaan yang mungkin saya ganti pertanyaannya. Kapan dan kepada siapa YHWH menyebutkan namanya? Kepada siapa? Sama Kepada Musa. Musa. Di mana dia menyebutkan nama itu kepada Musa? Gunung Sinai. Waktu Gunung Sinai. manggil Musa Kaki Gunung Sinai ya. Dalam semak belukar yang menyala ya. Namaku adalah aku adalah aku. YHWH. Ya itu. Jadi
lihat bagaimana Mazmur 8 dimulai dengan pujian. Kan menariknya begini. Dalam kisah penciptaan dikatakan yang menciptakan langit dan bumi itu bukan YHWH tapi Elohim. Ya. Bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tapi Allah. Itu agak berbeda itu. Karena Allah itu Elohim, Tuhan itu Adonai, Yahweh. Tapi menarik bahwa di sini pemazmur langsung menggunakan nama Yahweh, bukan nama Allah, nama Adonai, tapi Tuhan. Maksudnya adalah ini Allah bangsa Israel. Ini Allah yang disembah oleh Israel. Ini Allah yang dekat dengan bangsa Israel. Itu maksudnya itu. Yang kedua, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Jadi ditekankan kemuliaan nama. Ya. Nama itu untuk kita mungkin biasa-biasa aja ya. Tapi enggak loh, nama itu sulit loh. Saya pernah punya pengalaman nama di KTP saya itu ternyata berbeda dengan nama di rekening saya. Karena saya ketika mendaftarkan ke rekening itu pakai nama komplit, Carolus Putranto. Sementara di KTP itu C Putranto. Ternyata dipersulit tuh ketika saya ngurus sesuatu di bank ya. Maaf Bapak, nama Bapak di KTP sama nama Bapak di rekening beda ya. Jadi nama ternyata penting ya. Itu bisa kalau nama di paspor itu harus sama dengan nama di KTP, nama di akte dan seterusnya. Karena apa? Karena harus menjamin bahwa nama ini identik dengan orang yang punya nama. Harus dipastikan. Maka semua surat legal itu harus sama namanya supaya merujuk pada orang yang sama. Tidak ada penafsiran yang berbeda. Dengan kata lain, nama itu sangat terikat dengan pribadi yang punya nama. Maka kalau nama Allah dimuliakan, berarti Allah itu sendiri dimuliakan. Tapi kita mengenal Allah melalui namanya. Ada yang tahu siapakah nama Allah dalam iman kita? Dalam iman Katolik, siapakah nama Allah? Yesus. Wah, nama Allah Yesus. Betul, tapi kurang. Kurang lengkap. Tritunggal. Iya, itu dia Tritunggal. Yang lebih tepat adalah nama Allah itu Tritunggal. Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah nama Allah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini kan mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman belum menyadari. Setiap kali kita membuat tanda salib, kita menulis nama Allah ke tubuh kita. Dalam nama, ya kan? Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Setiap kali kita membuat tanda salib, sebenarnya kita menulis nama Allah dalam tubuh kita. Dan ketika kita menulis nama Allah dalam tubuh kita dengan membuat tanda salib, Roh Kudus menulis nama Allah dalam jiwa kita. Nah ini. Maka dengan demikian, kalau kita membuat tanda salib, kita tidak hanya menulis nama Allah dalam diri kita, kita membawa nama Allah dalam tubuh dan dalam jiwa kita. Maka hati-hati itu. Sikap tindak tanduk kita itu menentukan loh. Nama Allah itu yang kita bawa itu dimuliakan atau dinodai. Dengan pilihan dan dengan tingkah laku kita. Itu. Maka nama Allah itu adalah cerminan Allah itu sendiri. Di seluruh bumi. Bumi adalah ciptaan Allah untuk didiami manusia. Maka nama Allah itu dimuliakan di seluruh bumi. Bumi itu diciptakan untuk kita diami. Tapi ternyata nama Allah tidak hanya dimuliakan di seluruh bumi, tapi juga keagungannya itu mengatasi langit. Dengan kata lain, nama Allah dimuliakan di seluruh bumi, keagungannya itu mengatasi langit. Dengan kata lain, singkat kata, dari ayat 2 ini mau dikatakan bahwa Allah adalah Dia yang berkuasa, baik di bumi maupun di langit. Itu dia. Betapa mulia namamu di seluruh bumi, keagunganmu luhur mengatasi langit. Maka
Mazmur 8 dibuka dengan keyakinan Allah berkuasa atas seluruh ciptaannya, baik di bumi maupun di langit. Ini sebenarnya mirip dengan kata-kata pembuka syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dia berkuasa di atas langit maupun berkuasa di atas bumi. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaannya. Ini keyakinan kita. Maka orang Katolik belajar dari Pemazmur 8 sesuai dengan kredo, tidak boleh takut pada kekuatan apapun. Pada santet, pada klenik, pada dukun. Ya. Orang Katolik nggak takut karena pada sejatinya penguasa itu yang sejati adalah Allah. Maka kalau kita punya keyakinan seperti ini, kita nggak boleh takut jalan malam-malam lewat kuburan. Nggak boleh. Karena penguasa kuburan pun itu Allah yang maha kuasa. Ya. Nah, itu. Ciri khas orang Katolik yang sejati tidak takut lewat kuburan. Tapi takut dibegal, Romo. Nah, itu nggak apa-apa takut dibegal ya. Itu waspada. Tapi sama roh-roh jahat itu jangan takut. Karena seperti Mazmur 8 ayat 2, namanya dimuliakan di seluruh bumi, keagungannya mengatasi langit. Dialah penguasa mutlak, penguasa tunggal. Masuk ke ayat yang ketiga. Saya baca ayatnya dulu yang ada di sebelah kiri. Dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Apa maksudnya ini? Maksudnya kita lihat yang sebelah kanan. Dalam kitab suci, bayi dan anak-anak itu sering disebut sebagai korban ketidakadilan. Korban perang, korban keangkaramurkaan penguasa, dan seterusnya. Contoh Ulangan 32 ayat 25. Tapi contoh yang paling nyata, kisah kanak-kanak Yesus ketika Herodes membantai anak-anak bayi yang berusia di bawah 2 tahun. Jadi dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, anak-anak itu kerap kali menjadi korban ketidakadilan, kesenang-wenangan, korban perang, yaitu. Itulah anak-anak. Tidak hanya dalam kitab suci, dalam kehidupan nyata kan seperti itu ya. Ketika bapak ibu tidak rukun, suami istri tidak akur, siapa yang menjadi korban pertama? Anak. Anak akan tumbuh dalam situasi batin yang terluka. Karena perpecahan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Korban pertama itu anak. Mungkin Bapak Ibu mengikuti kejadian yang di Amerika ya. Itu kan pasukannya Donald Trump, ICE itu, dengan border patrolnya itu kan menyasar, menangkapin 1.000 lebih imigran ilegal. Karena dianggap tidak hanya imigran ilegal, tapi mereka juga dianggap sebagai kriminal ya. Tapi ada satu anak ikut ketangkep. Karena ketika bapaknya ditangkap, anaknya sendirian di jalanan. Anaknya juga ikut ditangkap dan berita terakhir sekarang anaknya lagi sakit karena ikut dipenjara sama bapaknya. Jadi anak itu kerap kali identik dengan korban tindak kesewenang-wenangan, korban ketidakadilan. Kalau Bapak Ibu pernah menonton, ada satu film dokumenter menang Festival Film Indonesia tahun 2023, itu judulnya Silent Hope, harapan yang bisu ya. Itu film dokumenter tentang ibu-ibu yang hamil tapi tinggal di rumah tahanan Pondok Bambu. Setelah sutradaranya ini mendapatkan izin, dia meletakkan kamera untuk merekam kehidupan ibu-ibu yang lagi hamil yang ada di rumah tahanan Pondok Bambu. Dan ketika ibu itu mau melahirkan, dibawa ke rumah sakit, tapi setelah melahirkan, ibu dan bayi masuk jeruji lagi. Jadi ternyata bayi-bayi yang dilahirkan di penjara itu akan besar di penjara juga. Dia tumbuh di penjara, dia bermain di penjara, sampai umur 5 tahun atau 3 tahun, baru kemudian dipisahkan dari ibunya. Dan yang sedih kan ketika berpisah dari ibunya ya.
Jadi anak itu dibohongin, yuk kita main keluar yuk, main. Dia akhirnya anak itu keluar sama ibunya. Tapi ibunya kan nggak bisa keluar karena masa tahanannya masih ada. Lalu ibunya itu masuk ke penjara lagi. Pas anaknya mau masuk nggak boleh. Oh, anaknya mukul-mukul pintu portil itu, mama, mama. Aduh, itu saya nonton itu nangis itu. Karena setelah umur 3 tahun anak nggak boleh tinggal sama ibunya di penjara. Dan nggak semua ibu rela menitipkan anaknya kepada keluarga di luar penjara. Karena apa? Maaf, kebanyakan ibu-ibu ini tumbuh dalam lingkungan yang nggak baik ya. Maka dia berpikir kalau anaknya kutitipkan di keluargaku, nanti anakku juga jadi penjahat nanti. Jadi ibunya juga nggak tega gitulah. Lihat anak jadi korban. Maka tidak hanya dalam kitab suci, tapi dalam kehidupan kita pun anak menjadi korban. Tetapi lihat betapa kuatnya iman pemazmur 8. Anak yang kerap kali menjadi korban itu justru menjadi kekuatan Allah untuk membungkam musuh dan pendendam ya. Dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatannya. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah walaupun anak-anak itu kerap menjadi korban, Allah tidak akan mengizinkan itu terjadi selamanya. Allah akan menunjukkan kekuatannya untuk melawan para penindas. Itu maksudnya. Maka di sini kita menyentuh tema ketidakadilan. Kita menyentuh tema sosial, yaitu ketidakadilan, yaitu kesewenang-wenangan. Allah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, juga peduli pada korban-korban ketidakadilan. Peduli pada anak-anak yang menjadi simbol korban ketidakadilan. Maka anak-anak dan bayi itu adalah simbol kaum lemah, kaum miskin, yang nggak bisa berbuat apa-apa ketika penguasa melakukan ketidakadilan. Ketika mereka yang ada dalam status sosial yang lebih tinggi, bisa beli hukum, bisa beli senjata, melakukan ketidakadilan terhadap mereka yang nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa nyewa pengacara, nggak bisa nyogok penguasa, akhirnya hanya pasrah menerima. Tetapi pembela orang-orang ini, menurut Mazmur 8 ayat 3, adalah Allah sendiri. Itu dia. Baik, kita break sebentar kali ya. Boleh, Mo? Kita break 5 menit. Ya, kita isi dengan pengumuman, monggo, Mo. Oke, Istirahat, silakan. Ya. ada pengumuman. Monggo, Kak Ita. Oke. Slide-nya mana, Pung? Sabar ya. Tuh. Oke. Ya, selamat malam Romo, Bapak Ibu. Ini ada beberapa pengumuman dari KKS. Beberapa hari lalu kita sudah melaksanakan workshop fasilitator lingkungan. Akan mendapatkan sertifikat per wilayah, boleh diambil di sekretariat. Next. Nih, Proka KKS sudah membuat program dari bulan Januari sampai bulan Mei. Yang Januari yaitu fasilitator, dan malam ini kita pendalaman kitab suci. Di bulan Februari tanggal 7 kita ada sosialisasi APP kepada Bapak Ibu yang pada malam hari ini juga sebagai seorang fasilitator ataupun ketua lingkungan ataupun koordinator wilayah. Jangan lupa kita akan bertemu pada hari Sabtu pada tanggal 7 Februari. Nah, di bulan Februari juga kita ada pendalaman Alkitab juga melalui Zoom, yaitu tanggal 26 Februari. Di bulan Maret, nah ini ada seminar kisah sengsara Tuhan Yesus, itu narasumbernya Kak Seto, itu juga melalui Zoom. Nah, bulan April, nah ini yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu, yaitu kursus kitab suci paket B.
karena Paroki Blok B sudah melaksanakan pada tahun lalu yaitu paket A. Ada juga yaitu kita di bulan April yaitu pendalaman kitab suci juga di tanggal 24 April. Nah, ini kita tatap muka offline. Nah, di bulan Mei ada juga pendalaman kitab suci, itu juga secara Zoom. Dan ini seminar 7 Duka Maria Paterobi juga, Paterobi Woworo sebagai narasumber kita. Next, Bu. Ya, ini sosialisasi APP nanti hari Sabtu tanggal 7 Februari. Ya, kepada Bapak Ibu silakan kontak ketua lingkungan apabila belum terdaftar. Next, Bu. Ya, Bapak Ibu kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada beberapa lingkungan atau wilayah yang sudah melaksanakan gokil di bulan Januari. Sungguh luar biasa. Dan kepada Bapak Ibu yang belum, ya mari kita bersama-sama mencoba di bulan Februari. Terima kasih, itulah pengumuman dari KKS. Kepada Opung, saya serahkan kembali. Baik, terima kasih Kak Ita. Bapak Ibu, kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan ke Romo UU, silakan tulis di chat. Nanti kita ada waktunya untuk tanya jawab bagian akhir. Terima kasih. Monggo Romo, udah 10 Yeay. menit. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, jadi menarik bahwa kemuliaan Allah sudah dinyatakan, kekuasaan Allah dinyatakan, dan hal pertama yang langsung menyambung hal itu ayat 3 soal ketidakadilan. Dan Allah tidak akan membiarkan korban ketidakadilan, korban tindak kesenang-wenangan itu terus berjatuhan. Allah akan menjadi pembela mereka. Buktinya di situ dikatakan ya, bahwa Allah akan meletakkan kekuatannya itu di mulut bayi dan anak-anak. Artinya Allah sendiri yang akan menjadi pembela korban ketidakadilan. Menarik, di situ dikatakan untuk membungkam musuh dan pendendam. Dalam bahasa aslinya itu bukan membungkam, tetapi menghentikan. Dan menghentikan ternyata punya akar kata sabat. Berhenti. Itu. Maka di situ mau diingatkan betapa pentingnya berhenti. Allah akan menghentikan. Tidak hanya musuh dan lawan, tapi juga Allah mengingatkan kita untuk berhenti, untuk menghormati hari Sabat. Mengapa? Karena hari Sabat dalam kisah penciptaan itu kan memang hari di mana Allah berhenti ya. Tapi maksudnya sebenarnya bukan Allah berhenti bekerja, enggak. Maksudnya adalah kalau Allah berhenti bekerja, kita juga diminta untuk berhenti bekerja. Dalam arti, yuk kita hentikan yuk pengolahan tanah. Yuk kita hentikan juga yuk budak-budak kita. Yuk kita hentikan juga yuk ternak-ternak kita. Marilah kita kembali hidup seperti dulu Allah menjadikan alam pada mulanya, yaitu mengandalkan kuasa kasih Allah. Ini. Dengan kata lain, jawaban orang beriman atas ketidakadilan dan kesenang-wenangan adalah kuasa kasih Allah akan menang. Itu ayat 3 seperti itu. Jadi tidak pernah lepas antara kemuliaan Allah, ciptaan, alam ciptaan, dan keadilan. Oke, sekarang kita masuk ayat 4-8. Ini intinya sudah kita lihat tadi dalam struktur ya, pusatnya ya. Kita lihat ayatnya dulu. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau pasang, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Menarik bahwa di sini kita menemukan unsur ciptaan, unsur alam di sini untuk pertama kalinya ya.
Di sini kita melihat buatan jarimu, yaitu langit, bulan dan bintang yang kau pasang. Pertanyaan saya, ada yang masih ingat nggak tujuan Allah menciptakan benda-benda di langit? Ada yang masih ingat? Tujuan Allah menciptakan benda-benda di langit. Kalau kita lihat kisah penciptaan dari kitab Kejadian, ada tuh. Allah menjadikan benda-benda di langit, itu satu, untuk memberikan terang, memberikan penerangan. Matahari itu menerangi siang, bulan dan bintang untuk menerangi malam. Tapi tidak hanya itu. Yang kedua, untuk membagi waktu. Sehingga orang tahu kapan waktunya panen, kapan waktunya menanam, kapan waktunya menuai. Ya kita sekarang nggak begitu kenal ya, tapi kalau kita lihat orang-orang zaman dulu, mereka itu memulai musim panen itu dengan melihat bintang. Oh, ini bintang ini nih udah terbit nih, bintang yang hanya muncul setahun 2 kali. Oh, saat untuk menanam sudah tiba. Itu biasanya bintang-bintang yang menandai musim. Jadi, eh, Allah menciptakan benda-benda di langit sebagai penerang, tapi juga sebagai waktu, pembagi musim. Nah, ketika manusia melihat langit dengan benda-benda itu, manusia kemudian merasa kecil. Merasa aku kayak bukan siapa-siapa ya. Pernah nggak punya pengalaman seperti itu ya? Mungkin bukan hanya melihat langit. Saya tuh pengalaman pertama lihat samudra yang luas itu pas naik kapal nyebrang ke Lampung ya, dari Jawa ke Lampung. Yang freeze Romo ya? Iya, Romo freeze. Waduh, Masuk, Buya. masuk lagi, kasih tahu Romo, kasih tahu Romo. Romo freeze, kasih tahu di apa ya? Di chat kali, di chat. Romo Uut, Bu Yeni atau siapa nih? Di chat ke Romo Uut. Mental udah romonya. Iya, chat Romo mental nih. Oh, udah tahu. Di WA. WA, maksud saya chat WA. Saya lagi telepon ya. Sebentar katanya Romo. Ditunggu ya Bapak Ibu.
Oke. Ya, maaf sempat keluar. Ya, ada yang menelpon ya. Oke, terima kasih untuk menurut kesabarannya. Oke, saya lanjutkan. Ya, ya saya sampai tadi ke pemazmur seperti kita semua. Kalau kita berada di hadapan ciptaan Allah yang begitu besar, kayak langit, kayak samudra, kayak gunung, kita merasa kecil ya. Kita merasa kecil, kita merasa nggak berarti, kita merasa bukan siapa-siapa. Demikiannya juga pemazmur. Dia merasa kecil. Eh, Mungkin kita punya pengalaman yang sama selain kalau melihat langit, kalau kita bayangkan secara imajinasi ya. Kita hidup di dunia, lalu kita zoom. Dunia kita itu ternyata bagian dari tata surya. Zoom lagi, tata surya kita ternyata bagian dari galaksi. Zoom lagi, galaksi kita ternyata bersama galaksi yang lain itu mengitari satu black hole. Zoom lagi, ternyata ada kumpulan galaksi. Ya, itu kita merasa kayak bukan siapa-siapa itu. Itu perasaan kita. Tapi kita juga kerap kali merasa kecil, tidak hanya di hadapan langit, tapi juga di hadapan permasalahan hidup. Kita juga merasa kecil di hadapan, aku bisa buat apa gitu ya. Kalau ada masalah, kalau ada ketidakadilan, ada suatu hal yang di luar kuasa kita, kita kerap kali mengatakan, aku bisa buat apa. Itu kerap kali saya rasakan kalau saya itu jadi imam, berhadapan dengan orang yang minta sakramen perminyakan. Udah dalam stadium 4. Saya melayani, saya mendoakan, saya memberikan sakramen Maha Kudus, saya memberi sakramen perminyakan. Dalam hati kecil saya bertanya, aduh, aku bisa buat apa ya untuk menolong ibu ini ya, untuk menolong bapak ini ya, untuk menolong anak ini ya. Tidak hanya itu, kerap kali juga kalau saya melayani umat di ruang pengakuan ya. Lalu umat bercerita masalahnya, kelemahannya, kerap kali ada godaan, apa yang nggak bisa aku buat ya untuk orang ini ya. Contoh sederhana, saya itu kan sebulan itu 2 kali masuk penjara, dalam arti pelayanan ya, di Salemba gitu ya. Nah, kalau sudah masuk masa Advent atau masa Prapaskah, teman-teman Salemba itu pasti minta pengakuan dosa, sakramen tobat. Aduh, di situ itu berat itu ya. Saya tahu hidup di penjara nggak gampang, belum lagi sama keluarganya, dan ada dosa-dosanya. Apa yang bisa saya buat? Kenapa kita merasa kecil di hadapan hal-hal seperti ini ya? Kerap kali kita merasa bukan siapa-siapa. Tetapi Pemazmur 8 itu luar biasa ya. Dia tidak mau lumpuh karena merasa bukan siapa-siapa. Dia mengingatkan kita, namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah. Sekecil-kecilnya kita, setidak mampunya kita. Pemazmur 8 mengingatkan, kamu itu citra Allah. Kamu itu buah hati Allah. Kamu itu diberi mahkota kemuliaan dan semarak. Kata kemuliaan yang tadi dipakai untuk nama Allah, sekarang dipakai sebagai mahkota manusia. Itu dia. Maka ini Pemazmur 8 mau mengundang kita bahwa kalau kita merasa kecil di hadapan ciptaan, kalau kita merasa kecil di hadapan banyak masalah, jangan lumpuh ya. Jangan kemudian mengatakan aku nggak bisa berbuat apa-apa. Pasti ada yang bisa dibuat. Karena apa? Apapun yang terjadi. Juga kalau kita nggak bisa berbuat sesuatu, ingat martabat kita adalah citra Allah. Itu. Ketidakmampuan kita, perasaan kecil kita, itu tidak menghapus identitas kita sebagai citra Allah. Ini dari Pemazmur mengajarkan kita demikian. Yang terakhir, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu ayat 7-9. Inilah tadi relasi manusia dengan ketidakadilan. Sekarang relasi manusia dengan ciptaan lainnya. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang
burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Itu semua telah diletakkan di bawah kaki kita oleh Allah. Menarik bahwa Allah meletakkan semuanya di bawah kaki kita. Itu kayak Allah ngasih persembahan kepada kita. Karena meletakkan di bawah kaki kita. Itu luar biasa itu ya. Jadi betapa mulianya kita di hadapan seluruh ciptaan. Lalu apakah itu menjadi alasan kita untuk mewujudkan kekuasaan di hadapan ciptaan itu sewenang-wenang? Apakah itu alasan bagi kita untuk mengeksploitasi? Romo, kan sapi, domba, hewan di udara, ikan di laut sudah ditundukkan di bawah kaki manusia. Maka mari kita eksploitasi, Romo. Apakah itu pesannya? Ingat ayat 3 tadi. Kalau ada kekuasaan yang dilakukan sewenang-wenang, itu berarti menjadi musuh Allah. Karena Allah akan meletakkan kekuatannya di dalam mulut bayi dan anak-anak. Maka apapun itu, ketika dilakukan dengan sewenang-wenang, itu akan menjadi musuh Allah. Demikian juga ayat 79 ini. Walaupun alam ciptaan sudah diletakkan di bawah kaki kita nggak boleh melakukan kesewenang-wenangan. Juga atas ciptaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau kita melakukan secara sewenang-wenang, kita menjadi musuh Allah. Karena kesewenang-wenangan yang kita buat, itu dampaknya bukan hanya untuk alam, tapi juga untuk manusia. Contoh sederhana. Jalan. Ketika orang buat jalan. Ketika satu pemerintah, misalnya pemerintah satu kota membuat jalan, lihat dia itu memprioritaskan yang mampu atau yang kurang mampu. Kalau dia memprioritaskan orang yang kurang mampu, maka pedestrian atau jalan untuk pejalan kaki itu akan dia utamakan. Artinya orang yang nggak punya kendaraan pun bisa jalan dengan nyaman. Tapi kalau pemerintahan itu mendahulukan orang yang mampu, maka dia nggak peduli akses untuk pejalan kaki. Yang penting saya buat jalan untuk mobil selebar-lebarnya. Berarti hanya orang yang punya mobil yang bisa jalan. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah anak orang miskin itu akan punya penyakit sesak napas, sementara anak orang kaya itu sehat-sehat aja. Mengapa? Karena kalau anak orang miskin ke sekolah itu akan jalan kaki. Dan dia akan menghirup asap knalpot yang keluar dari mobil orang kaya yang anaknya ada di dalam mobil itu. Ini penelitian yang dibuat di India. Di India itu kasus sesak napas banyak dialami oleh anak-anak dari ekonomi menengah bawah. Sementara anak-anak ekonomi menengah atas itu kebanyakan baik-baik saja. Selidik punya selidik, ternyata ketika keluar rumah, anak-anak dari keluarga menengah ke bawah tak terlindungi dari asap pabrik, asap kendaraan. Sementara anak-anak menengah atas ketika keluar rumah ada dalam mobil, AC, nyaman, nggak kena asap. Bagaimana polusi udara, yaitu perbuatan sewenang-wenang manusia atas udara, atas alam ciptaan, itu punya dampak bukan hanya merusak alam, tapi juga dampak ke manusia. Manusia mana? Spesifik, manusia dari kalangan miskin. Jadi kesewenang-wenangan kita atas alam itu punya dampak juga untuk manusia, yaitu dari kalangan yang miskin. Contoh lainnya, siapa yang paling menderita dari climate change, dari perubahan iklim? Petani. Para petani. Dulu petani itu menanam ketika musim panas. Sekarang nggak jelas kapan musim panas, kapan musim hujan. Jadi sekarang itu iklim itu udah kayak manusia, susah ditebak. Jadi yang paling menderita adalah petani. Dia nanam, biasa di bulan Juni-Juli musim panas, bulan Juni-Juli juga hujan. Dia panen biasanya juga di musim kering, sekarang musim kering juga kena hujan. Jadi musim hujan sekarang berkepanjangan. Ya efeknya bukan hanya banjir, tapi para petani
yang mesti ngutang untuk beli bibit, yang mesti ngutang untuk sewa sawah, yang mesti ngutang juga untuk beli pupuk. Gara-gara climate change, hasil mereka nggak bisa ditebak, nggak bisa bayar hutang karena panennya gagal. Jadi eh, perlakuan kita atas alam itu tidak hanya merusak alam, tapi alam yang rusak itu juga berdampak untuk manusia, khususnya yang lemah, kecil, dan miskin. Itu sudah diantisipasi dalam Mazmur 8. Dalam mulut bayi dan anak-anak. Sudah kita bahas tadi sebagai korban ketidakadilannya. Sekarang diulang di Mazmur ayat 7-9. Allah memberikan manusia kuasa atas alam. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan kekuasaan kita atas alam itu? Kalau kita menggunakan sewenang-wenang, hati-hati akan ada korban dari ketidakadilan kita. Dan barang siapa mengorbankan sesamanya, dia akan menjadi musuh Allah. Ayat 3 tadi. Nah, itu. Maka dengan kata lain, kalau kita itu berkuasa, bahkan seperti Allah, berkuasa di darat, berkuasa di udara, berkuasa di laut. Hampir semuanya tuh kita kuasai ya. Burung di udara, ikan di laut, binatang di darat. Wah, kita berkuasa semua tuh. Hampir seperti Allah. Tapi kalau kekuasaan sebesar itu kita buat untuk kepentingan kita, untuk cari egoisme kita, akan muncul korban. Dan Allah akan membela korban itu untuk melawan kita. Kita nggak mau menjadi lawan Allah. Ini. Oke, itu ayat 7-9. Kemudian kita masuk ke ayat yang terakhir. Ayat 10 itu sama ya dengan ayat 2 tadi kan ya. Allahku, Allahku, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Maka dengan demikian, ulasan atas Mazmur 8 selesai. Kita sudah melihat 3 unsur dalam pertobatan ekologis, dalam upaya kita untuk menghargai alam ciptaan, yaitu Allah sendiri sebagai sang pencipta dan penguasa, alam itu sendiri yang diletakkan di bawah kaki kita, dan manusia, khususnya yang lemah, kecil, miskin. Itu 3 unsur yang pasti disentuh kalau kita membahas soal pertobatan ekologis. Kita nggak hanya ngomong soal sampah, soal lingkungan, nggak. Tapi soal Allah pencipta, alam itu sendiri, dan manusia yang diberi kepercayaan. Khususnya kita perhatikan mereka yang lemah kecil, yang kerap kali menjadi korban kalau alam itu dieksploitasi. Sekarang kita lihat pesannya. Ada 2 pesan. Ciptaan itu dipercayakan kepada kita. Lihat tadi ayat 7-9 ya. Domba, ternak, sapi diletakkan di bawah kaki kita. Dan menarik kata-kata diletakkan di bawah. Artinya apa? Allah membawa dan Allah meletakkan di bawah kaki. Pertanyaan saya, kenapa selalu kalau sesuatu itu kita kuasai dikatakan diletakkan di bawah kaki? Apa hubungannya kaki dengan kekuasaan? Apa hubungan kaki dengan kekuasaan? Bisa nginjek mau. Menginjak. Dari kuasanya itu serakah jadi menindas, berkuasa. Iya. Tapi kan Serahkan. nggak semua penguasa menginjak-injak ya. Ya, Diserahkan. diserahkan. Bersembahkan. Ya, Diserahkan. ya. Maka kaki itu, mengapa Allah meletakkan semuanya di bawah kaki kita? Karena kaki dalam kitab suci itu lambang kekuatan. Kaki itu lambang kekuatan. Makanya kalau orang berdoa, kerap kali dia berlutut. Berlutut berarti membengkokkan kekuatan kita di hadapan Allah. Itu berarti merendahkan diri. Karena kaki lambang kekuatan. Betul tadi dikatakan menindas, artinya menginjak-injak. Ya berarti kita menggunakan kekuatan kita untuk menindas, untuk menyengsarakan, untuk memanfaatkan orang lain. Itu berarti kita menggunakan kekuatan kita, kekuasaan kita untuk menyengsarakan orang lain demi kepentingan kita. Maka kaki itu lambang kekuatan. Kalau kita bertekuk lutut dan berdoa, artinya kita menekuk kekuatan kita. Membuat kekuatan kita relatif. Karena kita berhadapan dengan sang pemberi kekuatan, sang pemberi kekuasaan, itu Allah sendiri.
Makanya, kalau setan jadi manusia, setan akan punya 3 ciri. Satu, kalau dia jadi laki-laki pasti ganteng, kalau dia jadi perempuan pasti cantik. Karena setan untuk menggoda kita butuh wajah yang ganteng atau cantik untuk menggoda kita. Ciri yang kedua, tidak cukup dengan kecantikan atau ketampanan. Harus juga cerdik. Maka setan itu juga disebut sebagai pangeran pembohong. Dia bisa memutarbalikkan kebenaran jadi kesalahan, kesalahan jadi kebenaran. Jadi sudah ada 2 ciri ya. Wajah yang menarik, akal yang cerdik. Ciri yang ketiga, kalau setan jadi manusia, dia nggak akan punya dengkul. Ada yang tahu alasannya? Kenapa setan jadi manusia nggak punya dengkul? Setan nggak mau berlutut. Setan nggak mau menekuk kekuatannya di hadapan kekuatan Allah. Setan sombong. Makanya setan karena nggak punya dengkul, kalau jalan tuh melayang. Karena nggak bisa menekuk kakinya. Atau lompat-lompat. Atau ngesot. Ya karena nggak punya dengkul. Nah, ini joke aja supaya... Tapi intinya kan setan nggak akan mau menekuk kekuatannya di hadapan Allah. Karena dia sombong. Itu sebabnya mengapa kita walaupun menerima kuasa atas segala ciptaan, dan itulah putusan kita, tapi kita diundang untuk tidak menggunakan kekuasaan itu demi kepentingan kita, demi kesewenang-wenangan kita semata. Enggak. Pertobatan ekologis berarti menemukan kembali perutusan kita, yaitu meneruskan karya penciptaan Allah. Kita meneruskan. Kita nggak mau memakai ciptaan untuk kepentingan. Enggak, kita meneruskan. Dan apa sih yang Allah buat? Yang Allah buat adalah ketika dia menciptakan alam semesta, semuanya harmonis. Semua hewan dan manusia, ketika Allah menciptakan, itu makanannya cuma dari tanaman, tumbuh-tumbuhan berbiji. Dia tidak akan makan daging. Karena apa? Kalau makan daging ada pertumpahan darah. Dengan demikian, kalau misi kita di dunia ini, di tengah alam ciptaan adalah meneruskan karya ciptaan Allah, mari kita ciptakan harmoni antara alam dan manusia. Antara manusia dan sama manusia. Diikat oleh alam yang sama. Contoh sederhana. Kalau Bapak Ibu punya peternakan ayam, tolong perhatikan kesejahteraan ayam-ayam ini. Jangan biarkan ayam ini sesak-sesakan di satu kandang yang sama. Kasihan ayamnya. Kalau punya ayam, ternakan ayam, tolong juga punya lahan yang cukup luas supaya ayam itu kita lepas. Sehingga bisa jalan-jalan, lari-lari sesuka hati mereka. Makanya ayam kampung itu lebih mahal daripada ayam negeri yang dikandangin. Karena ayam kampung itu bebas, bergerak bebas. Tapi sayangnya, ini dia yang kedua. Kerap kali saya melihat kalau orang bawa ayam ke rumah potong, itu kan diempel-empelin ya, di satu kontainer ya. Atau kalau nggak punya kontainer, bawa motor, ayamnya itu diikat kakinya, terus dibiarkan kepalanya terjuntai ke bawah. Aduh, saya kasihan lihat ayam itu ya. Jadi ayam itu stres karena berdesak-desakan. Ayam itu stres ketika diikat kakinya, kepalanya menjuntai ke bawah. Ayam stres, dipotong, dimakan oleh kita, kita ikut stres. Karena makan daging ayam stres. Makanya orang Jakarta banyak stres. Karena makan daging potong dari ayam stres. Bayangkan kalau ayam itu kita piara ya dengan penuh kasih sayang, penuh kelembutan ya. Kita biarkan mereka lari-lari di lapangan. Saya yakin ayam itu ketika kita tangkap akan memberikan lehernya. Potonglah aku ya. Aku telah kau kasihi sepanjang hidupku. Jadikan aku alat untuk mencari nafkahmu. Itu ayam akan menyerahkan dirinya. Karena sudah kita cintai lebih dahulu. Ayam nggak stres kalau begitu. Ini ayam yang penuh kasih. Maka orang yang makan daging ayam seperti itu juga akan ketularan sukacitanya. Nah jadi ini gambaran sederhana. Perlakuan kita terhadap alam itu mencerminkan juga perlakuan kita terhadap sesama. Kalau kita memperlakukan
hewan yang kecil dan lemah itu sewenang-wenang, kita akan sewenang-wenang juga terhadap sesama yang lemah dan kecil. Itu pasti. Maka misi manusia di tengah alam ciptaan adalah meneruskan karya penciptaan Allah. Yang kedua, tetapi seperti dalam ayat 3 tadi, kita kerap kali menyalahgunakan kekuasaan. Karena kekuasaan itu cenderung pada penyelewengan. Power tend to corrupt. Ya. Apakah Allah mencabut kemudian kepercayaannya? Tidak. Tidak. Kalaupun kita menyeleweng, Allah tetap setia. Lihat dari ayat 4 sampai 6 tadi ya. Walaupun kita menyeleweng, citra Allah tetap ada dalam diri kita. Kita tetap punya mahkota kemuliaan. Walaupun mahkota itu kita buang, tapi Allah akan meletakkan kembali. Artinya apa? Walaupun ada ketidakadilan, ada kesewenang-wenangan, ada perusakan alam, tetap Allah memanggil kita untuk meneruskan karya penciptaannya. Kita tetap dipanggil untuk ambil bagian dalam menyempurnakan karya ciptaan Allah. Maka jangan lumpuh, jangan putus asa ketika, ya percuma Romo, yang masih buang sampah plastik masih banyak, Romo. Jangan, mulai dari yang kecil ya. Jangan putus asa. Pilah itu sampah. Batasi penggunaan plastik. Ya. Ajari anak kita bagaimana mencintai alam. Ajari anak kita menanam. Mulai dari yang kecil. Jangan lumpuh oleh ketidakadilan atau juga oleh pencemaran alam yang begitu masif. Romo ini nggak akan mengubah keadaan. Siapa bilang nggak mengubah keadaan? Ubah hati satu orang, keadaan bisa berubah. Itu. Ubah hati satu orang, keadaan bisa berubah. Kalau kita tidak bisa mengubah sistem, kita tidak mengubah masyarakat, paling nggak mengubah satu hati. Itu akan punya dampak. Ini yang bisa saya tawarkan terkait dengan ketika alam dijaga keutuhannya, maka Allah akan dimuliakan mulai dari kita yang diletakkan di tengah-tengah ciptaan sebagai subjek, sebagai pelaku yang dipanggil untuk meneruskan karya penciptaan Allah. Demikian teman-teman yang terkasih, renungan, tawaran yang bisa saya berikan terkait dengan tema pertemuan kita malam ini. Semoga menjadi inspirasi juga ketika kita membawakan renungan untuk yang dikaitkan dengan tema Aldas kita, yaitu pertobatan ekologis. Saya berikan waktu dan tempat, saya serahkan kembali kepada Opung Roy Panjaitan. Kalau ada, ini sesi tanya jawab kali ya. Kalau ada yang mau bertanya atau mau memberikan tanggapan, silahkan. Mau tanya ya malam. Wis, langsung siap. Tadi kan Romo sempat nulis manusia itu diciptakan hampir setara, pernah walau sebentar lah, itu kapan ya Nah itu pertama ya Ya. Nah terus tadi kan manusia itu kan berbuat dosa sampai mengakibatkan sesamanya jadi menderita kan. Nah itu kok tadi kan Allah tapi tetap terus setia ya. Kenapa bukan Allah tuh maksudnya gini kan, mau kadang-kadang orang yang melakukan dosa itu kan juga disuruh sama atasannya lagi kan, mau misalnya kayak bencana alam itu kan dia yang eksekusi kan bukan dia langsung, tapi kan dari atasnya lagi. Nah itu kah apa terus yang eksekusi itu dianggap berdosa atau mereka yang memberikan perintah ya Nah kenapa bukan Allah langsung kayak negor gitu loh, mau kasih peringatan sama yang ngasih perintah atau yang yang mau eksekusi gitu Jadi soalnya kan sudah terlanjur terjadi sampai banyak rakyat yang menderita ya, maksudnya yang menderita itu kan banyak banget. Nah itu kok kayak kasep gitu kan ceritanya. Gimana Ya. Makasih Makasih. Wah, ini pertanyaan bagus. Saya langsung yang kedua, karena itu pas dengan bacaan pertama hari ini. Kalian mengikut misa harian hari ini ya. Bacaan pertamanya itu Daud membunuh Ya. Uria untuk dapetin Batsheba. Itu kan kayak gitu ya.
Jadi Daud naik ke atas melihat Batseba lagi mandi, ya. Dia memerintahkan Yoab supaya Uria ditempatkan di tempat yang paling berbahaya supaya mati. Yoab melakukan itu. Tapi lihat, dosa mana yang paling berat? Dosanya Daud atau dosanya Yoab? Kan yang eksekusi Yoab. Iya, yang eksekusi Yoab, yang Yang nyuruh membuat. perintahnya Daud. Nah, itu. Daud Lihat apa? dalam kitab suci, yang dihukum Daud atau Yoab? Daud. Daud. Karena kadar dosanya lebih tinggi. Yoab ambil bagian dalam dosa itu, tapi dia tanggung jawabnya lebih kecil karena diminta oleh raja. Nah, itu kan mirip ya dengan pertanyaan tadi ya. Jadi memang uh, dalam filsafat dan teologi moral, kadar kesalahan dan tanggung jawab itu tergantung dari pengambil keputusan. Siapa rantai yang paling tinggi ngambil keputusan. Yang paling tinggi itulah yang paling bertanggung jawab. Makanya jadi pemimpin itu susah. Karena dia yang paling bertanggung jawab. Karena keputusan ada di tangan dia. Sementara eksekutor yang di bawah itu uh, sedikit banyak ikut bertanggung jawab. Walaupun tidak seberat si pemimpin ya. Mengapa ikut bertanggung jawab? Karena walaupun dia disuruh oleh pimpinan, dia masih punya kehendak bebas. Dia masih bisa menolak. Itu. Tapi ya kalau menolak nanti saya nggak dapat nafkah Romo. Nah itu dia. Kerap kali kan ada pilihan seperti itu. Maka walaupun dia itu bukan pengambil keputusan, tapi karena dia melakukan juga, tahu itu salah dan melakukan, maka dia juga tanggung jawab walaupun secara moral kesalahannya tidak seberat si pemimpin. Begitu. Itu yang kedua. Lalu yang pertama, diciptakan sebentar saja mirip dengan Allah itu kapan? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kan hampir setara dengan Allah. Dia bisa ngobrol dengan Allah di Taman Firdaus, bisa bercakap-cakap, bisa berjalan bersama loh. Jalan sama Allah loh. Saya jalan sama Bapak Kardinal aja jarang loh. Ini jalan dengan Allah, wih dahsyat kan. Hanya mereka yang hampir setara dengan Allah yang bisa jalan sama Allah. Ya. Kalau nggak kuat itu. Tapi kan itu hanya sebentar. Karena apa? Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tapi apakah setelah dia jatuh ke dalam dosa lalu Allah melupakan dia? Enggak. Allah tetap memahkotai manusia dengan kemuliaan dan semarak. Bahkan, walaupun itu dalam dosa, Allah masih tetap memberi kepercayaan kepada manusia yang berdosa itu kuasa atas segala ciptaannya. Dosa manusia, dosa Adam, tidak membuat Allah menarik kuasa yang dia percayakan kepada manusia. Enggak. Walaupun Adam jatuh dalam dosa, kuasa yang Allah percayakan kepada manusia, yaitu alam ciptaan, tetap dia berikan, tidak dia tarik lagi. Itu maksudnya. Oke, ya, makasih Mo. Terus itu Mo, tadi kan Allahnya kan setia terus ya Mo. Itu kan kalau Daud kan memang langsung ditegur gitu kan ya Mo. Lah ini memang kan keadaan sekarang tuh apakah jadi karena kesalahan satu orang tuh kan yang nanggung banyak. Terus udah gitu kan kita sebagai orang Katolik kan diminta untuk kayaknya melakukan pertobatan ekologis jadi menolong mereka-mereka dengan ya menolong bumi itu dengan melakukan hal-hal yang kayak Romo bilang tadi, hemat Ya. air lah, hemat listrik lah. Maksudnya dari orang yang melakukan itu tuh saya pengen tahu itunya Allah kenapa nggak ada ya, nggak ada sesuatu yang buat langsung digeblok gitu loh, mau maksud saya tuh. Iya. Ya, Jadi itu terima kasih. makasih. Pasti digeprok, cuma kan tergantung dari kepekaan hatinya ya. Misalnya ada satu suami lah ya, bapak yang menguasai air di situ tempat, air minum. Dan air itu dia tutup sehingga penduduk kampung itu nggak bisa dapat akses. Harus beli air minum. Padahal dulu mah tinggal ngambil sumber mata air di kampungnya kok. Tapi sejak bapak itu punya keinginan memonopoli air untuk usahanya, dia nyogok pemerintah lokal lah, sehingga bisa beli tanah di mana ada sumber air lah, ya kan. Terus dia memonopoli sumber air itu, sehingga penduduk kampung nggak dapat air, kecuali harus bayar.
Itu kan ketidakadilan itu. Orang itu tanahnya kampung, tanah adat kok. Tapi karena penyelewengan akhirnya bisa dijual. Nah, lalu bagaimana Allah menghukumnya? Mungkin bisa jadi begini. Allah menyampaikan pesan melalui anaknya. Anaknya ketika keluar dari rumah main ke kampung itu, ada temannya di kampung itu yang sakit karena minum air kotor ya. Lalu anak itu pulang ke rumah nangis ya. Bisa jadi ngeliat anaknya nangis karena temannya sakit karena minum air kotor, bapak itu tersentuh. Wah, ini gara-gara saya nih. Teman anak saya sakit. Dan anaknya itu sedih karena temannya sakit dan dia nggak mau dihibur. Pokoknya selama teman saya sakit, saya akan sedih. Ya kan bapaknya tergerak kan. Waduh, saya nggak mau anak saya sedih-sedih terus. Akhirnya akses air dibuka oleh bapaknya untuk penduduk kampung. Misalnya kan bisa begitu ya. Kita nggak tahu. Tapi cara Allah bekerja itu adalah dengan melalui hati kita. Maka kalau hati kita bebal, ya susah juga ya. Itu. Oke deh. Melalui hati. Ya, itu. Makasih banyak, Mo. Thank you. Ya, silakan ada lagi yang mau bertanya? Monggo Bapak Ibu. Mazmur 8. Saya sih berharap yang punya peternakan ayam ya bisa memperbaiki sikap terhadap ayam-ayam. Saya paling sering saya ngeliat ayam itu aduh kasihan. Ada yang bertanya di itu Opung di mana di chat? Oh, iya ini apa hubungan pertobatan ekologis dengan keadilan untuk yang lemah, miskin, dan tersingkirkan dari Bu Rini Adismata. Terima kasih. Yes, terima kasih Ibu. Ini pertanyaannya. Ya, apa hubungannya? Hubungannya begini. Kita hidup di bumi yang satu, bumi yang sama. Bumi yang satu di mana menjadi rumah kita bersama ini punya sumber daya alam. Tapi sumber daya alamnya terbatas. Karena terbatas, maka perlu diatur. Perlu diatur supaya apa? Supaya sumber daya alam yang terbatas ini bisa dinikmati oleh orang banyak. Ya. Itu, mengaturnya itu supaya setiap orang bisa menikmati sumber daya alam yang Allah berikan. Contohnya apa? Air. Tadi saya sudah memberikan contoh air ya. Masalahnya adalah ketika ada orang yang mau menguasai sumber daya alam ini untuk kepentingannya, yang paling menderita adalah yang lemah, yang kecil, yang miskin. Karena apa? Karena dia nggak akan punya akses untuk beli, ya, untuk dapatin kembali sumber daya alam itu, ya. Karena sudah terlanjur dimiliki oleh orang yang berkuasa tadi. Jadi apa hubungannya pertobatan ekologis dengan perhatian pada orang lemah, kecil, miskin? Hubungannya adalah ketika sumber daya alam itu tidak dipakai untuk kepentingan banyak orang, maka yang paling lemah lah yang paling menderita. Ketika alam dirusak, yang paling lemah lah yang paling menderita. Dengan kata lain, kita bisa mencintai orang yang lemah, memperhatikan orang yang lemah dengan memperhatikan lingkungan hidup. Contoh sederhana. Orang yang nggak lemah, orang yang mampu, itu bisa dapat akses air bersih. Orang yang nggak mampu, airnya cuma dari kali. Tapi kita buang sampah ke kali. Kita buang limbah ke kali. Lalu orang yang nggak mampu beli air pump, semata-mata dari air kali. Ya kasihan dia. Nah itu dia. Maka hubungannya ada ya. Sumber yang terbatas ini harus diatur supaya bisa dinikmati oleh yang lain. Juga kalau orang yang lemah itu pengen dapat air, ya maka kita jaga sungai-sungai kita. Supaya kalau mereka nggak dapat air bersih, nggak punya akses ke air bersih karena nggak punya uang, paling nggak mereka dapat air dari kali yang mengalir. Itu contoh sederhana sih. Maka itu terjadi di mana-mana ya. Contoh lagi, ketika pemerintah Brazil itu membendung banyak sungai di Brazil, yang paling menderita adalah suku-suku Amazon yang nggak punya apa-apa. Karena tiba-tiba air mereka hilang, ikan yang menjadi mata pencarian mereka itu habis, hutan mereka digundulin. Apa yang mereka buat? Mereka jual diri ke kota sebagai buruh pabrik. Jadi alam yang dirusak untuk kepentingan tertentu
berakibat pada orang yang lemah, kecil, miskin. Dengan kata lain, kalau kita kembalikan fungsi alam untuk semua manusia, maka orang yang lemah, kecil, miskin juga akan tertolong. Begitu, Ibu. Semoga bisa membantu. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya sudah mepet, sebelum doa penutup Romo, Siap. terima kasih. Kita foto dulu mau buat ini. Bapak Ibu silakan dibuka kameranya biar ada bukti wajahnya. Apalagi yang bertanya mestinya kelihatan wajahnya. Itu kan semua cantik, kinclong, ayu, ngoblong semua nih. Tuh, luar biasa. Manis-manis mau. Tuh. Yang nggak buka kamera Iya, nggak manis ya. Monggo, iya. Bu. Ramo, ini mana Ya, kita? Bapak Ibu, Lagi pegangin. ada Lagi nyetir, mau maaf mau. Hen, Jangan Hen ya silakan Ibu, Hen. Bapak Bapak Ibu sebentar ada 2 slide, kita mulai ya. Kanan ya. Itu jangan, itu mati itu. Ini kameranya. Enggak, ini nyala. Sebentar Bapak Ibu. Ya, gitu. Oke, yang pertama Ya, ya, mana ini? Kanan mari yang kedua, slide kedua.